Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat menyaksikan video kali ini. Insyaallah saya akan membahas tentang sirah nabawiyah, yaitu perang Khandaq. Yang pertama, latar belakang perang Khandaq. Latar belakang perang Khandaq dilatar belakangi oleh kemarahan kaum Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah karena pengkhianatan perjanjian. Mereka kemudian menghasut kaum Quraisy dan Ghatafan untuk menyerang Madinah. 20 orang pemuka Yahudi dari Bani Nadir mendatangi Quraisy di Mekah. Mereka mendorong orang-orang Quraisy agar menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya 20 orang Yahudi itu pergi ke Ghatafan dan mengajak mereka seperti ajakan yang diserukan kepada orang-orang Quraisy. Lalu mereka pun menyambutnya dengan sepenuhnya. Lalu terkumpullah kekuatan, yaitu sampai 10.000 pasukan. Yaitu 4.000 dari Quraisy, Kinaka dan sekutu-sekutu mereka, dan penduduk Tihamah yang dikomandoi oleh Abu Sufyan, dan Bani Sulaim pun dari Manru Az-Zahran bergabung kepada mereka, dan 6.000 yang lainnya dari kabilah-kabilah Ghatafan dan Bani Fazarah dipimpin Uyainah bin Hisan bin Murrah yang dipimpin Al-Haris bin Auf, Bani Asyija yang dipimpin Misar bin Rukhailah, Bani Asad dan lain-lain. Jadi total semua pasukan 10.000 personil. Mereka pun berangkat dari Mekah ke Madinah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mendengar hal tersebut langsung mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Rasulullah pun menampung rencana pertahanan di Madinah setelah anggota majelis saling bertukar pendapat. Mereka sepakat melaksanakan usulan yang disampaikan seorang sahabat yang cerdik, yaitu Salman Al-Farisi. Dalam hal ini Salman berkata, "Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami. Ini merupakan langkah yang sangat bijaksana yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan rencana itu. Setiap 10 orang laki-laki ditugaskan untuk menggali parit sepanjang 40 hasta, dan panjang parit yaitu 5.544 meter, lebar parit 4 sampai 5 meter, dan dalamnya parit 3 meter. Rasulullah pun juga ikut dalam menggali parit, dan di dalam kejadian tersebut terdapat beberapa keajaiban, yaitu saat Rasulullah kelaparan, yang seperti sahabat-sahabat yang lainnya, Rasulullah mengganjal dengan 2 buah batu. Jabir bin Abdullah yang melihat Rasulullah tersebut merasa kasihan, maka Jabir pun menyembelih seekor domba, lalu Jabir bin Abdullah pun membisiki Rasulullah secara pelan-pelan agar datang ke rumahnya bersama beberapa sahabat saja. Namun beliau justru berdiri di hadapan semua orang yang sedang menggali parit yang jumlahnya ada 1.000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyak itu hingga semua kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya. Begitu pula adonan tepung untuk roti. Dan ada pula keajaiban, yaitu saat Rasul menggali parit, ada bongkahan batu yang besar yang sulit untuk dihancurkan. Lalu sahabat yang lain melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau datang mengambil sekop dan bersabda Bismillah. Beliau langsung menghantam tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Beliau bersabda lagi, Allahu Akbar, aku diberi kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istana yang berwarna merah saat ini. Lalu beliau menghantam untuk kedua kalinya bagian tanah yang lain. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini aku pun bisa melihat istana Madain yang berwarna putih. Kemudian beliau menghantam untuk ketiga kalinya dan bersabda,
Bismillah, maka hancurlah tanah dan atau batu yang masih menyisa. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar. Aku diberi kunci Yaman. Demi Allah, aku dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang San'a. Ibnu Ishaq meriwayatkan yang serupa dengan ini dari Salman Al-Farisi. Kemudian setelah beberapa hari terjadinya penggalian parit, pasukan musyrikin dan pasukan sekutu-sekutu yang lainnya datang ke Madinah. Mereka pun kaget melihat strategi yang aneh yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Lalu mereka pun hanya berputar-putar mengelilingi parit supaya mencari celah yang sempit. Setelah tidak ada yang berani mendekatinya, karena setiap orang yang mendekatinya pasti akan menjumpai anak panah. Orang-orang muslimin terus mengawasi mereka gerakan musuh yang berputar-putar di seberang parit. Mereka sambil melemparkan anak panah agar mereka tidak sampai mendekati parit. Bila mereka nekat akan menyeberang atau menimbunnya dengan tanah lalu menjadikannya sebagai jalur penyeberangan. Dalam perang ini tidak terlalu banyak korban yang terluka. Hanya 6 orang dari kaum muslimin dan 10 orang dari kaum Quraisy atau kaum musyrikin. Sementara itu, pada saat orang-orang muslim menghadapi situasi yang perang yang amat keras ini, tokoh penjahat Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, datang ke perkampungan Bani Quraizah. Dia menemui Ka'ab bin Asad Al-Qurazi, pemimpin Bani Quraizah, sekutu dan rekannya. Padahal dia sudah membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak menolong siapapun yang hendak memerangi beliau. Tapi Huyai bin Akhtab terus menghasut Ka'ab bin Asad untuk mengkhianati perjanjian. Pada akhirnya Ka'ab pun melanggar perjanjian yang telah disepakatinya. Dia sudah melepaskan ikatan dengan kaum muslimin. Dia bergabung dengan orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang menjaga kami karena beliau dan semua orang muslim berhadapan dengan musuh. Tidak mungkin mereka mundur ke tempat yang meninggalkan pos mereka yang ada menyerang, dan orang-orang menyerang kami. Kekuatan kepada mereka. Kabar tentang tindakan orang-orang Yahudi ini didengar Rasulullah dan orang-orang muslim. Ketika itu beliau ingin mengecek kebenarannya. Untuk itu beliau hendak meminta keterangan langsung dari Bani Quraizah agar mereka dapat diambil tindakan secara militer. Beliau mengutus Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, dan Abdullah bin Abrahah, dan Khawas bin Jubair. Beliau bersabda kepada utusan, pergilah ke sana dan cari tahu kebenaran kabar yang kita dengar dari mereka. Ini ataukah benar atau tidak? Jika kabar itu benar, beritahuanlah hanya kepadaku melalui isyarat saja, agar tidak mematahkan semangat orang-orang jika mereka masih menepati perjanjian. Kalian boleh memberitahukannya kepada orang-orang ketika itu tidak benar. Dan tapi Bani Quraizah tetap melanggar perjanjiannya. Kemudian Allah membuat suatu keputusan dari sisinya yang mampu menghinakan musuh, mengacaukan semua barisannya, serta mencerai-beraikan persatuan mereka. Di antara langkah permulanya, seorang dari Ghatafan bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Al-Asyaja'i menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam, sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku. Maka perintahkanlah kepadaku apa yang engkau kehendaki. Beliau bersabda, engkau adalah orang satu-satunya, bantulah kami menurut kesanggupanmu. Mereka karena perang itu adalah tipu muslihat. Kemudian Nu'aim tadi berbicara kepada kaum Quraisy karena Bani Quraizah atau Bani Nadir tidak membantu mereka lagi, dan sebaliknya Nu'aim itu pergi ke Bani Quraizah dan mengatakannya bahwa kaum Quraisy tidak membantunya lagi. Tepat pada malam 1 bulan Syawal 5 Hijriah, orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk menemui orang-orang Yahudi agar menyampaikan pesan. Kami tidak mungkin berlama-lama di sini. Apabila kondisi unta dan kuda kami sudah banyak yang melemah, maka bangkitlah pada saat itu bersama kami dan menghabisi Muhammad. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin itu pun kembali ke Mekah dan kembali ke tempatnya masing-masing tanpa terjadi peperangan yang begitu banyak korban. Mungkin di sini saja saya sampaikan.
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.